Nah, kalau cuti tadi misalnya Prof. Jo, Mbak Bivitri bilang lah kita aja nggak tahu mereka itu cuti apa enggak. Bagaimana mengetahui mereka itu cuti dan kemudian bisa untuk berkampanye? Ya itu gampang, sebab menteri yang cuti atau presiden yang cuti itu harus lapor kepada KPU dengan surat ya menyatakan bahwa saya cuti akan mengadakan kampanye. Nah, sayangnya Mbak Bibit, itu aturan cuti sekarang itu adalah di Undang-Undang Pemilu ini ya. Cutinya hanya 1 hari, boleh 1 hari di akhir pekan dan hari libur bebas. Sabtu Minggu bebas. Itu yang saya bilang berbahaya karena sambil megang jabatan itu akan rentan sekali melakukan politisasi ASN, politisasi bansos ya, penggunaan fasilitas negara. Jadi makanya perbaikannya, tapi bukan sekarang ya Mbak Bibit ya, itu untuk the next coming election, yaitu perbaiki undang-undang kita harus go to the detail. Devil is in the detail. Jadi setannya itu adalah di rincian. Inilah oleh politisi yang moralnya rendah, tak beretika, dimanfaatkan. Nah, politisi kita kelasnya begitu, dirty politics. Nah, jadi saya tegas menyatakan itu dan sudah terjadi di pilkada 1825 kali kita menggelar pilkada dari 1 Juni 2005 sampai Desember 2023. Dari catatan saya, perilaku aktor politik lokal itu mirip-mirip gini. Sekarang nasional niru-niru perilaku politik, dirty politik di tingkat lokal. Jadi pilpres sampai pilkada ini yang dimainkan sekarang sangat menyedihkan. Ya, sangat menyedihkan. Jadi itulah makanya harus ada pengawasan yang kuat dan ketat. Ya, kalau sekarang sih kita harus terus menekan, mendesak, mengingatkan, dan Bawaslu juga harus mengawasi lebih signifikan, lebih tampil gitu. Nah, sayangnya pengawasan Bawaslu itu kan diteruskan juga untuk eksekusinya, sanksinya kepada instansi pemerintah. Jadi PJ-PJ kepala daerah nih kalau ada yang ditegur atau ASN itu nanti ujungnya ke Kemendagri. Kalau Kemendagrinya diam-diam baik gimana? Nggak lakukan follow up, selesai sudah. Jadi itulah kekurangan kita aja San ya. Ya, jadi itu harusnya tidak bisa memang kita serahkan kepada menterinya secara pribadi, itu naif menurut saya. Jadi terlalu naif begitu. Berarti artinya pernyataan presiden yang kemarin yang menyatakan dikembalikan lagi ke individu-individunya atau masing-masing menterinya itu naif begitu bagi pandangan Prof. Jo? Ya, tidak percaya. I don't believe it. Sangat tidak percaya kepada pribadi. Ya, harus dipagar aturan politik ini. Itu adalah cara mengelola kekuasaan yang kalau model Indonesia ini yang masih sifatnya belum permainan politik yang high politics ya, politik bermoral, hati nurani. Ini politik masih dirty politics, politics. Ya, jadi kunci di aturan jangan dia bisa ada celah. Kasih cuti selama masa kampanye, presiden cuti selama masa kampanye, menteri kalau mau cuti selama kampanye 75 hari. Kalau enggak dia akan bantu anaknya presiden apalagi yang mana ada di dunia ya Jason ya, anak tidak akan menolong bapaknya kecuali hari kiamat, saya bilang gitu ya. Jadi itu sebenarnya aturan main negara, tapi sayang tidak dibuat. Jadi itu tanggung jawab siapa? Policy maker in chief kita, Presiden Jokowi. Oke, saya mau ke Mbak Bivitri. Mbak Bivitri boleh ditanggapi tadi pernyataannya. Yang poinnya adalah yang pertama, cuti itu kan sebentar kalau di aturan pemilunya. Terus kemudian pengawasan yang spesifik ini seperti apa? Karena kalau dikembalikan ke masing-masing menteri lagi nampaknya sudah tidak bisa begitu. Karena ada dirty politics tadi yang terjadi. Jadi dalam hukum tata negara, kita memang tidak bisa lagi melihat seseorang itu sebagai manusia biasa. Dia harus dilihat sebagai jabatan. Nah, jadi nggak bisa kita bilang terserah moralitas dia, karena begitu dia menjadi pejabat negara, logika dasarnya ya, filsafat politik sebenarnya. Begitu dia menjadi pejabat negara, dia memasuki ruang publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Nah, jadi dalam hukum tata negara juga begitu, tidak bisa diserahkan kepada masing-masing. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, kenapa tuh harus diatur dalam hukum? Makanya sebenarnya cukup jelas tadi ya, 281, 282 dan seterusnya.
dalam Undang-Undang Pemilu. Karena memang kalau orang memegang jabatan publik, dia akan bisa mempengaruhi langsung dalam dua hal. Pertama, ketika dia menggunakan fasilitasnya, ya misalnya bansos dibagikan, persis setelah ada kampanye salah satu paslon, sengaja dibagikan, terus bilang, ingat ya ini dari Pak Jokowi. Itu adalah cara memanfaatkan fasilitas. Tapi yang kedua juga pengaruh. Karena yang namanya jabatan pasti punya pengaruh. Bagi masyarakat luas, tidak hanya bagi orang-orang di kementerian masing-masing, bagi masyarakat luas pun kita yang feodalistik ini memang harus diakui begitu. Kan kalau ada si pemimpin ngomong A akan diikuti ngomong apa ke A dan seterusnya. Nah, ini yang membuat makanya harus diaturnya secara ketat. Dan sekali lagi pengawasannya, kalau tadi Mas Jason bilang pengawasannya bagaimana? Ya memang akan sangat sulit, makanya mendingan dicegah dari awal untuk cuti lebih lama atau mundur. Karena fasilitas itu nanti kita bisa perdebatkan lagi, misalnya pakai waktu yang seharusnya dia pakai untuk tanda tangan, katakanlah 100 dokumen, tapi dia pakai untuk kampanye. Kan kita jadi bisa berdebat di hal teknis. Dan saya menanggapi Prof. Jo tadi yang mengatakan dirty politics, itu saya setuju sekali. Karena sekarang ini saya sebagai orang hukum ya, Prof. Jo, Mas Jason, dan semuanya yang lagi nonton, seringkali diajak berdebatnya itu di teks-teks pasal. Padahal sebenarnya mereka memanfaatkan teks-teks yang memang ada bagian yang kurang jelas itu untuk berlindung malah mengatakan bahwa yang saya lakukan tidak salah. Padahal kan kebenaran bukan diatur oleh pasal, tapi oleh kompas moral kita, dan itu yang dikatakan sebagai dirty politics tadi. Yang tidak ada mereka moralitas politisi kita itu boleh dikatakan hilang, Mbak Bibit. Oke, ini Prof. Jo saya mau minta langsung tanggapan. Tadi karena Mbak Bivitri menyinggung soal masalah bansos, saya jadi teringat kegiatan Pak Zulhas kemarin membagikan bansos dan mengatakan bahwa ini bansos dari Presiden Jokowi begitu, dan mengajak untuk mendukung paslon tertentu. Nah, secara hukum atau secara aturan apakah memang ada tertulis begitu, dan ketika ini sudah terjadi, sudah dianggap sebagai tabrakan demokrasi, apa tindakan yang bisa diambil Prof. Jo? Nah, secara aturan tertulis itu pelanggaran pasal 283 ya Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017. Beliau ya Menteri Perdagangan itu harusnya nggak boleh bikin kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan untuk pasangan calon tertentu pada masa kampanye ya. Pertemuan, ajakan, himbauan, beri barang kepada masyarakat dan sebagainya. Nah, jadi itu menurut saya terang benderang ya melanggar pasal 283. Nah, oleh karena itu tindakannya mestinya kan harus diberi sanksi pelanggaran oleh seorang menteri, tindakannya atasannya dulu nih Bawaslu, oke proses segala macam. Tapi menurut saya atasannya di Presiden Jokowi, ini anak buahku ini ngelanggar pasal 283. Beri tindakan yang tegas, indisipliner. Jadi marahin dia, tegur dia, tertulis, misalnya seperti itu. Ini kan nggak ada. Karena Presiden Jokowi diuntungkan dengan pernyataan Menteri Perdagangan ini, ya, karena nanti kan ingat bahwa ini dari Presiden Jokowi, dan ingat-ingat nanti kan anaknya Pak Jokowi kan nyalon nih. Nah itulah sehingga presidennya tidak melakukan tindakan, dan itu menurut saya keliru. Oke, berarti kita sudah sepakat, sudah satu frekuensi bahwa apa yang dilakukan belakangan ini, hari-hari ini, satu sudah pasti menabrak demokrasi. Ada aturan main yang tidak ditepati, ada bias juga di situ antara ikut kampanye dan juga kunjungan kerja, dan perlu adanya pengawasan dan juga sanksi yang spesifik agar kejadian ini tidak terulang dan memberikan contoh untuk pejabat lainnya. Terima kasih Prof. Jo, terima kasih Mbak Bivitri atas pencerahannya di Selamat Pagi Indonesia kali ini, dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.